Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Hisam Bastomi, mahasiswa Unisnu semester 5 Prodi HKI 2, akan menyampaikan tentang ayat masalah iddah sebagai persyaratan untuk ujian akhir semester. Yang akan kami sampaikan adalah ayat 228 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirijali 'alayhinna darajah wallahu azizul hakim. Yang artinya para istri-istri diwajibkan untuk menunggu atau menanti untuk diri mereka sendiri selama 3 kali masa haid, dan tidak dihalalkan bagi mereka menyembunyikan sesuatu yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka itu berhak untuk rujuk kembali kepada mereka apabila di situ terdapat kemaslahatan, dan mereka mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijak, maha perkasa, dan maha bijaksana. Sebelum kami terangkan tentang masalah tafsirnya, yaitu kami merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, kami perlu diketahui bahwasanya iddah itu disebabkan oleh 2 perkara, di mana perkara yang pertama, wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya dan dia wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari, arba'ata asyuri wa asyura. Dan yang kedua, iddah disebabkan karena dia ditalak oleh suaminya, dan ini wanita wajib menanti selama 3 kali masa haid. Dan untuk masalah quru, ini para ahli fikih berbeda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan salah satu quru artinya 3 kali masa persucian bagi seorang wanita. Yang kedua, 3 kali masalah haid bagi seorang wanita. Dan di dalam masalah penantian, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan menyembunyikan sesuatu pada rahim mereka. Artinya baik yang mengartikan salah satu quru itu masa persucian, atau salah satu quru itu 3 kali haid, yang berdasarkan hadis di mana Rasulullah pernah bersabda yang artinya tinggalkanlah sholat pada masa-masa haidmu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi baik dari masalah keduanya itu, yaitu pendapat dari kedua ulama, wanita wajib tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan sesuatu yang terjadi pada rahim mereka yang Allah ciptakan. Artinya kejujuran di dalam masalah iddah itu harus disampaikan secara benar, tidak boleh disembunyikan. Mungkin ada sebagian wanita yang mengakhirkan atau mengawalkan masa haidnya, yaitu dilarang oleh agama. Nah, kejujuran masalah tersebut
itu nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau dia tidak jujur, otomatis di situ dia akan menerima konsekuensi, yaitu penghisapan nanti di hari akhir. Makanya di situ ada ayat fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Nah, itu ada yaumul hisab yang harus diperhatikan. Jadi kalau tidak jujur, otomatis hisabnya akan semakin berat. Kemudian potongan ayat selanjutnya yaitu wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Seorang suami yang menceraikan tadi itu lebih berhak untuk kembali lagi kepada istri yang ditalaknya apabila di situ memang terjadi bisa diambil kemanfaatan, kemaslahatan di dalam menggalai rumah tangga. Di tafsir Ibnu Katsir dikatakan maksud daripada ayat tersebut adalah untuk yang talak-talak roji'i, bukan talak-talak yang bain kubro. Karena kalau sudah masuk wilayah bain kubro, maka si wanita tersebut harus dimuhalili dulu baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Nah, pada potongan ayat ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan talak karena dulu ada sahabat yang intinya beliau bertindak semena-mena terhadap istrinya. Jadi ditolak berulang lagi, ditolak dirujuk kembali, ditolak dirujuk kembali tanpa batas. Akhirnya turun ayat ini yang membatasi pada masalah pertolakan. Otomatis di sini adalah memberikan peluasan kepada seorang wanita, memberikan keseimbangan keadilan kepada seorang wanita yang ditalaknya. Kemudian potongan ayat selanjutnya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Artinya ayat di atas menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi kedua belah pihak hendaknya bisa menjalin hubungan yang harmonis. Karena Rasulullah SAW pada Haji Wada menyampaikan, beliau bersabda di dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan begini, qala fi khutbatihi fi hajjil wada fattaqullaha fin nisa, maka takutlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempergauli istri-istri kamu, di dalam mempergauli wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu itu menjadikan wanita sebagai istri kamu atas amanat Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan farji-farji mereka itu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna alla yuwati'na farsyakum ahadan tukrihunahu, dan kamu, kewajiban kamu atas istri-istri kamu yang telah kamu nikah, kamu tidak boleh berselingkuh terhadap wanita manapun yang sangat dibencinya. Fa in fa'alna dzalik fadribuhun nadorban ghairu mubarrihin, dan apabila dari istri-istri kamu melakukan hal yang demikian, maka pukullah mereka. Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan mereka berhak untuk mendapatkan rezeki dan sandang pangan secara baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hakim an Muawiyah. Di riwayat lain juga
bin Hakim meriwayatkan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri atas suami. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan bahwa kewajiban suami yaitu memberi nafkah, memberi pakaian, tidak memukul muka, tidak menghina dan tidak mengurung sang istri. Kemudian potongan ayat selanjutnya, walirijali 'alaihinna darajah. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Ayat tersebut mengandung makna bahwa seorang suami mempunyai kelebihan dibandingkan dengan istrinya. Ada kelebihan suami yang tidak dimiliki oleh sang istri, misalnya dalam segi fisik, dalam segi posisi, dalam segi menafkahi, dalam segi ketaatan. Suami adalah merupakan kepala rumah tangga yang memberikan rasa pertanggungjawaban penuh atas istrinya. Kemudian fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya di dalam masalah iddah yang kami ketahui itu banyak wanita-wanita baik yang ditinggal oleh suaminya ataupun dicerai oleh suaminya, itu mereka itu masih sembrono terhadap masalah iddah, sehingga setelah ditalak oleh suaminya ataupun suaminya meninggal dunia, mereka itu ya keluyuran tanpa memperdulikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena iddah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh seorang wanita setelah diceraikan oleh suaminya. Yang mungkin karena keterbatasan masalah ekonomi di dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya atau bagaimana. Tapi yang jelas mereka itu masih menganggap iddah merupakan suatu hal yang biasa, bukan merupakan kewajiban yang wajib dijalankan, hanya sebagai hukum bertepuk sebelah tangan. Itu yang kami ketahui lah. Itu memang perlu adanya bimbingan masalah keluarga sakinah, khususnya bagi teman-teman yang lulus HKI. Kemudian kesimpulan ayat tersebut yang kami dapat simpulkan, pertama adalah makna quru. Di situ terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali masa haid. Kemudian yang kedua yaitu kesaksian perempuan atas haidnya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, karena itu adalah merupakan pertanggungjawaban yang nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hak rujuk suami itu harus diperhatikan. Jangan sampai masih masalah waktu iddah itu menerima laki-laki lain, karena di situ ada hak suami untuk kembali lagi, artinya untuk menghormati suami karena dia sudah memberikan nafkah yang selama ini berhidup berumah tangga. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan tentang hak suami istri, di mana antara hak suami istri itu ya saling melengkapi, berimbang. Tidak boleh ada ketimbangan karena untuk menjaga stabilitas keluarga. Kemudian yang kelima, keutamaan suami atas istri. Dan di situ di mana suami mempunyai hak penuh, mempunyai pertanggungjawaban penuh atas segala macam bentuk rumah tangga yang dijalankan. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mudah-mudahan
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kami masih dalam tahap belajar dan belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.